Dan ini sekedar informasi, ini juga merupakan lanjutan dari makalah konferensi saya yang kemarin sudah diujikan di bulan yang lalu. Dan analisisnya hampir sama, tapi di konferensi saya membahas analisis dari rumusan masalah pertama yang ada di tesis saya. Ketika berbicara terkait Blätter ini di era modern sebenarnya sudah ada sejak tahun 1816. Pendiri pertamanya itu dikenal dengan Samuel Raboten. Dia merupakan pencetus atau penggerak pertama yang namanya teori kebumi dataran. Saya perlu luruskan terlebih dahulu karena ini beda antara geosentris dengan bumi datar. Blätter menganut geosentris, tetapi bukan dalam bentuk bumi bulat. Dia meyakini bahwa bumi sebagai pusat alam semesta, tetapi bukan dalam bentuk bulat. Tetapi ketika Aristoteles 3 abad sebelum Masehi itu dia berpandangan geosentris, tetapi buminya itu bulat. Jadi ini merupakan pemikiran baru yang muncul di era modern pada tahun 1816 yang diawali oleh Samuel Raboten. Dan bumi sekitar tahun 2013 di Amerika dan Eropa. Buminya ini ya saya beranggapan bahwa ini bumi karena adanya revolusi gerakan yang dilakukan oleh penganut Blätter yang tadinya tahun 1816 kemudian nanti ketika tahun 2013 sempat booming di seluruh dunia. Ini karena ada revolusi gerakan yang mereka lakukan. Dalam artian mereka menyebarkan epistemologinya melalui YouTube, melalui internet dan sebagainya. Dan ini menurut saya merupakan tantangan baru bagi sains modern, yang dimana sains modern telah mencetuskan bahwa bumi ini bulat dan heliosentris. Dan di Indonesia sendiri termasuk, kenapa saya meneliti hal ini, karena di Indonesia sendiri termasuk unik. Kenapa? Data terakhir menunjukkan bahwa penganut Blätter terbesar di seluruh dunia itu ada di Indonesia dan dikenal dengan komunitas Blätter 101. Dan di YouTube, konten YouTube-nya kurang lebih ada sekitar 16 video, dan 16 video itu hampir seluruhnya membahas terkait kritik terkait bentuk bumi, bulan, matahari serta kejadian gerhana sains modern. Terlebih lagi mereka telah solid melakukan sebuah gerakan nasional yang menghasilkan jurnal ilmiah yang berjudul jurnal ilmiahnya ini tergolong unik karena melakukan pengukuran jarak matahari terhadap bumi di 55 kota di 33 provinsi di seluruh Indonesia dan menghasilkan jurnal ilmiah yang berjudul Perhitungan dan Analisis Pengukuran Jarak Matahari versi bumi datar dan bumi bola di 55 kota di 32 provinsi. Masalahnya di mana? Masalahnya ada pada jarak yang dihasilkan dari perhitungan itu. Dari hasil perhitungan mereka, jarak matahari terhadap bumi hanya sekitar 5.000 sampai dengan 6.000 km. Jadi saya beranggapan bahwa ketika terjadi perbedaan jarak antara bumi datar dengan sains modern, tentunya akan berdampak pada kejadian gerhana. Seperti kita ketahui, di sains modern beranggapan bahwa kejadian gerhana itu terjadi ketika adanya keselarasan orbit antara matahari, bumi, bulan untuk gerhana bulan dan matahari, bulan, bumi untuk gerhana matahari harus berada di dalam satu garis edar yang sejajar. Sedangkan dia mengatakan bahwa jaraknya jauh berbeda. Sains modern mengatakan bahwa jarak bumi terhadap matahari itu sekitar 140. Ada yang mengatakan 141 juta, ada teori yang mengatakan 142 juta. Kemarin terakhir saya lihat di website BMKG, jarak terjauhnya bahkan sampai 152 juta kilometer. Jadi ini ada perbedaan jarak antara. Oleh sebab itu, saya mencoba dalam penelitian ini saya menitik beratkan bahwa mencoba menelaah secara kritis bagaimana model kejadian gerhana Blätter. Ketika terjadi perbedaan jarak, otomatis dalam epistemologi pembangunan teori gerhananya pasti beda. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian saya ini ada dua. Yang pertama, bagaimanakah keselarasan bumi, bulan, dan matahari pada kejadian gerhana dalam teori Blätter. Kemudian yang kedua, bagaimanakah telaah kritis gerhana Blätter menurut teori kebenaran pragmatis.
Dalam penelitian ini saya menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, ya ini pendekatan metode kualitatif. Dalam hal ini deskriptif kualitatif. Saya mencoba mendeskripsikan, mengexplain bagaimana sih kejadian gerhana dalam platar itu. Kemudian yang kedua, ini menjadi visuanalisis, pendekatan visuanalisisnya saya, yakni pendekatan filsafat ilmu teori kebenaran pragmatis, sehingga menghasilkan dua rumusan masalah ini. Kemudian langsung saja ke pembahasan. Di bab 2 saya mencoba menggambarkan teori dasar, landasan dasar filosofi kejadian gerhana. Ya, ketika kita berbicara terkait kejadian gerhana tidak lepas dari matahari, bumi, dan bulan. Jadi di bab 2 saya menggambarkan bagaimana pandangan sains modern terkait bentuk bumi, bulan, dan matahari. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan penganut Plato terkait bentuk bumi, bulan, dan matahari. Kemudian bagaimana pendekatan teori kebenaran, dalam hal ini kebenaran ini masih umum, teori-teori kebenaran secara umum. Kemudian yang keempat, gerhana dalam tinjauan fikih. Langsung mungkin ke jawaban rumusan masalah pertama. Di rumusan masalah saya pertama, saya membahas terkait keselarasan bumi bulan dalam pandangan Plato. Ternyata dalam gerhana Plato gerhana itu tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Dia mengatakan bahwa gerhana adalah suatu keadaan yang terjadi dengan siklus dan skema tertentu. Dan ini tidak memiliki hubungan narasi dengan bentuk bumi. Bagaimanapun bentuk buminya, baik itu bulan, spiral, kotak, dan sebagainya menurut yang ada di bukunya, itu gerhana akan terjadi pada siklus itu, yang dikenal dengan siklus Saros, 18 tahun, 11 hari, 8 jam itu. Maka kemudian yang kedua, gerhana ini tidak hanya terjadi karena masuknya bayang-bayang bulan ataupun bumi, melainkan ada benda langit celestial yang lain yang menyebabkan kejadian gerhana itu. Landasan dasarnya apa? Dia mengatakan bahwa di alam semesta ini merupakan begitu banyak benda-benda yang tidak diketahui arah dan geraknya. Makanya bintang-bintang yang menyebabkan kejadian gerhana itu tidak ditahu. Makanya dia hanya mengatakan benda celestial lain. Terus pertanyaannya, bagaimana cara dia membenarkan teorinya ini? Dia melakukan sebuah bentuk analogi konsep yang bisa dilihat seperti ini. Ini merupakan eksperimen mereka. Dari eksperimen yang pertama, ini mencoba menggambarkan bagaimana kejadian gerhana di dalam teori heliosentris. Bentuk bumi, bulan, matahari menurut teori heliosentris diskalakan. Kemudian dibuat sebuah dalam aplikasi AutoCAD. Kemudian aplikasi AutoCAD ini diaplikasikan dalam eksperimen nyata. Hasil dari eksperimen ini mengatakan bahwa ternyata ketika jarak dan besarnya bumi bulan menurut teori sains modern diterapkan dalam analogi skala ini, tidak bisa terjadi gerhana. Ada di bab 3 saya itu, tidak terjadi gerhana, tidak relevan dengan kecepatan yang ada. Alasan yang pertama, ketika melihat kejadian gerhana 21 Agustus 2017 yang lalu, kejadian gerhana itu arahnya dari barat ke timur, jalur bayangannya dari barat ke timur. Sedangkan ketika merujuk kepada kecepatan angular speed dengan linear speednya bulan, ya kecepatan yang mana dipakai dalam kegiatan ini? Ketika linear speed yang digunakan, maka bayangannya akan jatuh jauh dari hasil eksperimen tadi. Ketika dia menggunakan linear speed untuk menentukan kejadian gerhana, bayangannya jatuh jauh dari bumi, skala bumi. Tapi ketika menggunakan angular speednya bumi, maka bayangannya itu jalur bayangannya memanjang, nggak seperti jalur bayangan yang real. Ya, ketika lihat jalur bayangan yang realnya kejadian gerhana 21 Agustus itu hanya sejauh 100 km. Hanya sejauh 100 km. Oke. Dan terus saya mencoba menelaah secara kritis teori-teorinya mereka dengan menggunakan pendekatan teori kebenaran pragmatis, dalam hal ini filsafat ilmu. Teori kebenaran pragmatis berbicara bahwa kebenaran itu tidak berdasarkan dari kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan empirisme, tetapi kebenaran itu dilihat dari fungsi dan manfaatnya. Ketika suatu preposisi atau suatu teori itu dikatakan benar,
ketika bermanfaat. Dan sampai saat ini saya mengatakan bahwa Flat Earth belum mampu menghasilkan data prediksi kejadian gerhana kapan dan di mana kejadian gerhana itu. Dan saya menganggap bahwa ya kesempurnaan suatu ilmu itu ketika mampu diverifikasi. Flat Earth sudah bisa menganalisis bagaimana dan mengapa kejadian gerhana itu. Tetapi ketika ditanya kapan dan di mana kejadian gerhana ke depannya, dia tidak bisa. Makanya saya tidak mengatakan bahwa teori ini dikatakan benar. Tetapi dalam pandangan kebenaran pragmatis, teori epistemologi Flat Earth belum dapat dikategorikan dalam kebenaran pragmatis. Sehingga saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa oleh itu penganut Flat Earth harus mampu menghasilkan data akurasi prediksi data kejadian gerhana yang jelas, bukan hanya sekedar menjawab bagaimana dan mengapa kejadian gerhana itu, tetapi perlu mereka menjawab kapan dan di mana kejadian gerhana itu sehingga gerhana ini dapat diverifikasi. Saya pikir itu persentase dari hasil penelitian saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Mas Profesor Fitri yang telah memperhatikan tesisnya. Saya lihat luar biasa semangatnya karena ada motivator di sini.